Oke, sebelumnya udah pernah kita bahas tentang dashboard, halaman dashboard ini. Sekarang kita bakalan bahas report. Di halaman report, kita review dulu. Ada empat, ya, ada empat bagian di dalam drop down ini. Ada sales, transaction, invoices, sama shift. Yang pertama kita bakalan bahas tentang sales. Oke, di halaman sales ini ada beberapa juga. Misalnya yang pertama ini ada sales summary. Kita lihatnya per tanggal hari ini aja ya. Kalau misalnya mau dilihat dari yang minggu lalu, minggu ini, itu kalian bisa atur ada di sini. Sebelumnya kita udah bahas. Ada hari ini, yaitu di tanggal 12, ada yesterday, bisa kemarin, 11, atau minggu ini dari tanggal 12, tepatnya berarti dari tanggal 6 ke 12 atau 5 ke 12, kayak gitulah. Intinya 7 hari dari hari sebelumnya gitu. Last week, this month, last month. Misalnya kita pengen lihatnya penjualan hari ini aja. Nah, di sales summary, di sini ada detail gross sales, discount, refund, ada net salesnya, gratuity, tax, rounding, dan total collect. Pertama, gue bakal jelasin dulu di gross sales. Gross sales ini total penjualan, total semua penjualan. Misalnya kalian semua jual beberapa produk, yaitu misalnya masing-masing produknya itu ada 10 kayak gitu. Ini gross salesnya segini. Nah, dari gross sales yang sejumlah ini, dari sejumlah sejuta 800 akan menjadi net sales ini. Nah, akan jadi net sales kayak gitu ya. Rewan ini void yang sebelumnya dijelasin. Nah, selanjutnya dari net sales ini, net sales itu belum bersih banget kayak gitu. Misalnya kalian punya tax atau pajak, atau kalau yang biasanya ada di restoran barbeque atau suki itu nanti ada biaya gratuity atau service. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, kalau kalian mau pakai rounding juga nanti akan muncul di sini roundingnya berapa kayak gitu. Apakah menaik atau turun kayak gitu. Misalnya kan ini 15 ya. Kalau kalian pakai rounding otomatis kan akan jadi 200 dong kalau pecahan uang rupiah ya. Nggak mungkin ada 50 perak di zaman sekarang gitu. Nah, dari net sales ini akan dikurangi pajak dan biaya servis. Nah, nanti ini akan jadi total collect. Jadi total collect ini baru yang benar-benar pendapatan bersihnya kayak gitu. Nah, di selanjutnya ada gross profit. Di gross profit ini itu harusnya akan muncul, maksudnya akan berpengaruh kalau nilai COGS ini kalian isi. COGS ini itu kayak modal awalnya gitu loh. Jadi kan net sales ini, gross profit ini akan didapat setelah net sales dari aplikasi kasir dikurangi dengan biaya awal atau biaya dasarnya. Nah, ini baru akan jadi pendapatan bersihnya kayak gitu. Untuk payment methods, di yang ketiga ini ada payment methods. Ini biasanya itu berdasarkan metode payment atau metode pembayarannya. Oke, sambil ditunggu. Nah, di sini muncul ya. Ada cash, ada transaksinya berjumlah 4 di cashnya. Total penjualannya ada 263.000. Untuk di online delivery ada GoFood dan GrabFood. GoFoodnya itu ada 2 transaksi ya.
GrabFood-nya ada satu transaksi. Untuk jumlah GoFood yang ada 72.600 dan di GrabFood-nya ada 544.500 kayak gitu. Untuk e-commerce ini ada Tokopedia dan Shopee. Di Tokopedia sejumlah 4.600, di Shopee-nya sejumlah 112.000. Di selanjutnya ada GoPay dan bank transfer. Di GoPay ini ada 4 transaksi sejumlah 189.000 dari total transaksinya. Bank transfer yang ada satu yaitu 17.000, dan total dari semua metode pembayaran yang berbeda ini itu ada 1.803.115 kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatiin setelah 3 ini di masing-masingnya kan ada ekspor ya. Ekspor itu nanti bisa kalian atur, kayak misalnya kalian mau buat di print nih gitu, kalau dalam bentuknya itu bentuk file kayak gitu, PDF, Excel, atau ada mau kalian ubah kayak gitu. Nanti biasanya kalau muka itu kalau nggak bentuk XLS itu biasanya CSV ya, benar, command gitu dia bentuknya. Nah, kita lanjut dulu ke yang 4 ini, ada sales type. Jadi pengen nyanyi baby aku ada type. Oke, di sales type ini ada 3, ada in-store, GoFood, dan online. Di in-store-nya ada 13 transaksi, yaitu sejumlah 595.650. Di GoFood ada 3 transaksi sejumlah 135.400. Di online ini ada 6 transaksi sejumlah 1.072.065 rupiah. Totalnya masih sama ya, 1.800.000. Ini bedanya tuh kayak ini di sales type-nya berdasarkan sales type. Nah, selanjutnya yang paling sering dicari-cari atau ditanya-tanya kayak gitu, ini item sales. Item sales itu total dari item yang terjual. Kalau di sini kita bisa lihat, misalnya ini ada lilin angka 6, lilin angka 0. Ada aluminium foil, tutup, anchor, butter, ada hammer baking soda, Boga Jaya. Ini kan dia nggak urut ya, ini urut berdasarkan namanya. Kalau kalian mau urutin berdasarkan item sold atau gross profit, kalian tinggal klik ini. Nah, ini otomatis ya. Yang terbanyak yang diurutan yang paling atas dan terendah kayak gitu. Misalnya berdasarkan gross sales. Nah, ini berdasarkan jumlah uang terbanyaknya kayak gitu. Jumlah diskon paling banyak mana sih? Nah, ini rich creamer kayak gitu. Ini ada net salesnya, ada gross profit, ada gross marginnya 100% kayak gitu. Nah, di halaman item sales ini juga nanti ada totalnya di paling bawah biasanya. Sorry, gak bisa ke scroll ya, sorry. Coba biasa di paling bawah itu harusnya ada. Nah, ini baru ada totalnya, ada total net salesnya tadi ya, ini 1.800.000. Ada COGS nya, kalau kalian isi nanti dia muncul di sini COGS. Ini ada diskon, ini ada gross salesnya harusnya segini ya, tapi karena ada diskon menjadi net salesnya 1.803.000. Untuk item soldnya ada 83 item kayak gitu. Nah, untuk di halaman item sales ini ada 2, ada income dan quantity. Nah, untuk di income tadi kan lengkap banget ya. Nah, kalau di quantity ini biasanya dia jumlahnya itu quantity soldnya. Nah, ini cuma quantity-nya aja kayak gitu. Selanjutnya setelah item sales ada kategori sales. Nah, kalau kategori sales ini berdasarkan produk yang kalian input di dalam kategori kayak gitu. Misalnya kan ada minuman, kalian kategori minuman, di dalam kategori minuman ada minuman es teh, es jeruk kayak gitu. Nah, di sini ada, ini hampir sama ya, cuma ini berdasarkan kategorinya aja. Jadi misalnya kategori terbanyaknya ada di uncategories. Item sold paling banyaknya ada di agar-agar kayak atau di bakwan kayak gitu. Ini kalian bisa klik
ini panahnya aja kalau emang mau diurutin, nanti dia otomatis keurut biasanya kayak gitu. Selanjutnya ada brand sales. Di brand sales report ini ada, sebenarnya sama sih ya, ini tergantung brand yang ada di Mocha. Biasanya Mocha online, Mocha store, ini ada unbrand kayak gitu. Nanti biasanya kalau itu sih adanya di Mocha online, iya, yang kita input brand-brand kayak gitu. Nah, ini masih free until the end of March, berarti ini gratis sampai akhir bulan Maret 2023. Oke. Selanjutnya ada modifier sales. Biasanya sih kosong karena kita nggak pernah pakai ya. Ya, no data to display. Untuk diskon, ini ada diskon di hari ini. Biasanya kayak gitu. Nah, ini jumlah diskonnya ada 10% ya. Selanjutnya ada pajak. Kita nggak ada pajak, jadinya 0 biasanya. Nanti beda lagi kalau pajak itu berlaku ya. Saja ada gratuity, yaitu biasanya service. Oke, ada gratuity and nota no ya. Ada collect by, ini biasanya kasirannya namanya siapa kayak gitu. Oke, ini ada name-nya, ada title. Serve by-nya juga sebenarnya sama sih kayak nama kasiran biasanya ya, tapi tergantung sih. Kalau misal kasiran banyak pasti kan nggak mungkin ya cuma pakai satu gitu misalnya. Iya, biasanya sih nggak mungkin karena butuh banyak. Ini kan karena bisnis kecil, maksudnya nggak terlalu besar, maka pakainya tuh satu aja cukup kayak gitu. Itu buat bagian dari report di bagian sales. Oke, sebelumnya udah pernah bahas tentang sales, selanjutnya kita ke bagian transaction. Transaction ini biasanya perkumpulan bond, itulah sederhananya. Itu kayak bondnya gitu sih. Coba ya, kita coba misalnya bond di jam 7:30. Nah, ini bond ya, bond kayak gini. Ini tuh perkumpulan bond aja sebenarnya sih. Perkumpulan bond, ada jam transaksinya, bondnya kayak gitu. Kita lanjut aja karena ini biasanya sih jarang banget ya. Oke, di sini kita lanjut aja ke invoice. Juga kosong. Kita ke bagian shift. Ini biasanya harian ya kalau shift, tapi biasanya paling sering dibutuhin itu bulanan shift itu. Misalnya this month ya, karena kalau harian tuh kan kayak biasa aja gitu. Nah, ini bulanan. Ini ada total expect sama total actual. Biasanya total actual dan total expect ini berdasarkan saldo awal. Nah, jadi misalnya kan tadi pendapatan hari ini tuh 1.803.000. Berarti modal mereka yang ada di toko itu ada sekitar 70 ribuan ya. 71 berarti kayak gitu. Ini total expect ini pokoknya bersama modal kayak gitu. Actualnya setelah dikurangi sih harusnya, misal ada pengeluaran baru dikurangi kayak gitu actualnya. Kalau actual ini biasanya disesuaikan setelah mereka closing. Kayak di sini ada shift mulai, shift keluar juga, di sini ada semua. Oke, mungkin bagian report sederhana sih, mungkin lebih kompleks nanti ke bagian library. Oke.